إن الفواتح في القرآن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أقدر على حسب العصيان يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بكل حول من الأخلاق يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى المؤلف بهذا الكتاب إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن واقف بهذا المسجد إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah majelis taklim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, yang pada pagi hari ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu babu fil muhafazati alal a'mal. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Al-babu al-khamisata asyar, bab yang ke-15. Babu fil muhafazati 'alal a'mal. Bab yang menjelaskan tentang perintah bagi kita untuk al-muhafazah 'alal a'mal. Ya, artinya al-muhafazah adalah kita harus selalu menjaga, ya, terhadap amal ataupun perbuatan-perbuatan yang soleh. Artinya apa? Di sini dalam bab ini nanti akan dijelaskan, ya, betapa pentingnya ketika kita mampu untuk bisa menjaga amal-amal soleh yang biasa kita lakukan, bahkan kalau bisa kita apain? Kita meningkatkan kualitas amal-amal soleh kita. Ya, di sini ada beberapa ayat, ya, dalam Al-Quran. Contohnya di dalam surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu
kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Di dalam surah Al-Hadid ayat 16 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alam ya'ni lil ladzina amanu. Ya. Apakah belum datang kepada orang-orang yang beriman, ya, antah sya'a qulubuhum li dzikrillah, untuk menjadikan hati-hati mereka itu apa? Tahsya qulubuhum, ya, khusyuk di dalam apa? Mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengingat di sini maksudnya apa? Ya, kita melakukan amal-amal soleh. Ya, jadi jangan sampai ketika kita melakukan amal-amal soleh sekecil apapun, ya, kita melakukannya tanpa adanya kekhusyuan. Ya, atau tanpa adanya sesuatu yang kita lakukan itu, ya, bukan diniatkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebesar apapun, ya, ibadah yang kita lakukan, manakala kita menjadikan itu niat kita karena Allah, maka itulah yang akan menghasilkan apa? Buah daripada amal ibadah soleh yang kita lakukan. Ya, apalagi kecil, besar aja kalau kita niatkan bukan karena Allah, itu tidak akan ada nilai atau kualitas sedikit pun di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya, di sini, ya, ada semacam suatu pertanyaan. Apakah belum datang, ya, kepada orang-orang yang beriman itu, ya, untuk menjadikan hati-hati mereka itu khusyuk saat mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Wa ma nazala minal haqqi, ya, begitu juga dengan apa-apa, ya, kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Ya. Jadi apa-apa yang Allah sudah turunkan, yang Allah sudah jelaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an, ya, ada suatu perintah, berarti di situ harus kita apain? Kita mengerjakannya. Ya, ada suatu larangan, berarti kita harus ngapain? Meninggalkan larangan tersebut. Ya, itu semua yang Allah tuangkan di dalam kitab suci Al-Qur'an, ya, itu adalah suatu apa? Al-haq. Ya, sesuatu kebenaran. Ya, al-haqqu inda rabbik. Ya, dalam ayat yang lain Allah jelaskan sesungguhnya yang namanya kebenaran, ya, itu atau yang al-haq itu hanya ada pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala contohnya, ya, memerintahkan kita untuk apa? Ya, menegakkan salat. Ya, salat di situ dalam arti apa? Ya, komunikasi kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, interaksi kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Nah, nantinya hikmah yang ada itu pun, ya, Allah jelaskan, ya, tentang kenapa Allah mewajibkan kita untuk salat. Dalam ayat yang lain Allah jelaskan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya yang namanya ibadah salat itu, ya, kalau kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, itu akan menghasilkan apa? Tanha 'anil fahsya, mencegah kita
dari apa? Perbuatan yang keji dan apa? Dan yang munkar tuh. Ya, berarti kan ada apanya? Ada hikmah di balik suatu perintah. Ya. Nah, sebagai contoh lagi ada suatu larangan ya di dalam kitab suci Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan wala taqrabuz zina. Ya, janganlah kalian tuh mendekati perbuatan zina. Ya, ada apa di balik larangan Allah agar kita jangan sampai mendekati zina? Kenapa? Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Tuh, karena yang namanya perbuatan zina itu adalah fahisyah. Ya, perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat buruk, wa sa'a sabila dan jalan yang amat apa itu? Ya, menyesatkan tuh, ya. Itu semua ada apa? Hikmah di balik suatu perintah dan juga ada hikmah di balik suatu apa? Larangan. Dan itu Allah Subhanahu wa taala telah tuangkan di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, ya. Ditambah lagi nantinya ada apa? Ya, perjelas yang lebih gamblang lagi dalam apa? Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh ya. Nah, kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperjelas lagi wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Ya, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang sebelum kamu tuh. Ya, artinya orang-orang yang terdahulu. Siapa nih maksudnya? Al-Yahud wan Nasara. Ya, yang mana mereka telah didatangkan kepada mereka itu kitab suci. Ya, mereka telah diutus para nabi. Ya, itu. Akan tetapi apa? Fatala alaihimul amadu. Ya, mereka itu berada di apa? Ya, dalam masa atau waktu yang sangat apa itu? Lama. Ya, mereka berada di masa waktu yang sangat panjang. Tapi sayang amat disayangkan faqasat qulubuhum. Ya, akan tetapi hati mereka itu keras tuh. Ya, kenapa hati mereka keras? Karena mereka tidak mau ya menerima apa yang dibawa oleh para nabi mereka. Mereka tidak mau mengamalkan apa yang sudah dituangkan dalam kitab suci mereka yang Allah turunkan melalui nabi-nabi mereka. Ya, tuh. Kan kita tahu, Pak, ya, yang namanya orang-orang Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, ya, saat Allah tuh menurunkan atau mengutus para nabi itu bukan satu, bukan dua. Ya, tapi banyak banget tuh para nabi yang Allah utus untuk siapa? Untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena Allah tahu nih orang Yahudi, orang Nasrani ini adalah orang-orang yang apa tuh? Yang kalau kita bilang bahasanya itu keras kepala. Ya, orang yang apa itu? Yang angkuh, yang sombong. Ya, mereka pokoknya lebih berpegang teguh kepada apa yang diyakini oleh para pendahulu mereka. Ya, sehingga mereka berani mengatakan nahnu naf'alu ma yaf'aluna aba'ana. Ya, kami melakukan suatu perbuatan seperti apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kami. Ya, siapapun yang datang kepada kami membawa kitab suci apapun untuk kami lebih berpegang teguh kepada siapa? Para pendahulu kami itu, Pak. Berarti kan itu orang apa ya? Keras kepala. Ya, nggak mau yang namanya dia mengikuti ya yang baik meskipun itu datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Makanya jangan sampai orang-orang yang beriman itu seperti orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, orang Nasrani
yang telah didatangkan Alkitab untuk memperjelas akan tetapi mereka tidak mau mengikuti sehingga apa? Sehingga hati-hati mereka menjadi apa tuh? Keras tuh, ya. Kemudian ayat yang berikutnya di dalam surah Al-Hadid ayat 27, ya. Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan wa qaffayna bi Isa ibn Maryam, ya, wa qaffayna, dan ya kami ikuti, ya, atau kami utus, ya, itu kepada mereka siapa? Isa ibn Maryam, ya, Nabi Allah Isa ibnu Maryam. Tuh. Jadi, ya, kan mulai dari Nabi Musa, ya, itu sampai kepada Nabi Isa, itu kan jaraknya jauh banget, Pak. Ya, berarti banyak banget tuh para nabi dan para rasul yang memang Allah utus untuk mereka. Saking apanya nih? Saking keras kepalanya nih orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga zaman Nabi Isa pun, ya, Nabi Isa pun Allah utus tujuannya apa? Agar mereka itu mau apa? Beriman kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi yang Allah utus kepada mereka. Ya, doa. Nah, untuk memperkuat, ya, atau membuktikan bahwasanya Nabi Allah Isa ini adalah nabi utusan Allah. Ya, Allah apakan? Wa atainahul injil. Tuh. Dan kami datangkan kepadanya, kepada Nabi Isa, kitab suci yang namanya apa? Al-Injil. Tuh. Ya, ini kan kitab suci, Pak. Kalau ibarat kita ini adalah bukti surat tugas. Ya, kita kedatangan seorang tamu contohnya, dia ngaku seorang, ya, petugas yang datang dari BPN contohnya, akan mengukur tanah kita, ya, nanyain sertifikat kita. Jangan kita gampang percaya, Pak. Ya, tapi kita apain? Kita tanya, Bapak sebagai seorang petugas dari BPN, ya, mana surat tugasnya? Mana bukti kalau Bapak ini adalah seorang apa? Petugas dari BPN. Oh, saya nggak perlu itu-ituan, jangan percaya. Ya, karena itu adalah sebagai bukti dan juga penguat untuk menguatkan status seseorang. Jangan sampai kita tertipu, apalagi dibohongin dengan ulah-ulah orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai petugas yang datang dari manapun. Ya, tuh. Dan nanti orang datang, orang Ambon datang ke rumah kita, dia bilang dari leasing, ya, untuk mencari motor ini. Mana buktinya? Ini motor padahal kita udah lunas contohnya. Ya, dibilang belum bayar selama 3 bulan. Nah, itu kan macam-macam tuh. Ya, nah itu kalau enggak ada bukti-bukti yang tertulis, ya, atau identitas yang jelas, jangan gampang kita percaya, Pak. Ya, apalagi zaman sekarang ini, ya, modus-modus yang namanya orang untuk mendapatkan keduniaan, cara mereka itu ada aja, Pak. Ya, karena yang namanya dosa itu setannya banyak banget. Ya, gurunya itu setan, Pak. Untuk kita melakukan perbuatan maksiat, ya Allah, itu apa? Yang ngajarin ini banyak banget. Ya, ada setan berupa setan beneran, ada setan berupa mungkin ustadz, ya, ada setan mungkin berupa Pak Haji, Bu Haji gitu, ya, itu banyak caranya. Ya, namun kita harus apa? Ya, berpegang kepada apa? Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Ya, yang kita lihat, apa yang kita hadapi di masa sekarang ini, hal-hal yang negatif atau yang tidak baik, ya, mudah-mudahan Allah jauhkan dari kita semua. Ya, Allah jauhkan dari anak keturunan kita, sehingga anak keturunan kita itu benar-benar menjadi anak keturunan yang solihin dan solihat.
Tuh, ya, kalau kita mau berpegang kepada apa? Ya, tuntunan dan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Kemudian waja'alna fi qulubil ladzina tabauhu. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Allah Isa dan memberikan kitab suci kepadanya. Ya, Allah kurang sayang apa? Allah katakan dan kemudian kami jadikan di hati mereka. Mereka siapa itu? Alladzina taba'uhu. Ya, orang-orang yang mau mengikutinya. Mengikuti siapa yang hunya itu? Nabi Allah Isa alaihi salam. Rahmatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha. Tuh. Ya, tuh. Rahmah. Ya, adanya apa tuh? Rokpah itu. Ya. Kalau rokpah itu artinya ya, adanya satu kekuatan. Ya, tuh warahmah dan juga adanya apa? Kasih sayang. Ya. Tuh warahbaniyatan ibtada'uha ya, dan menjadikan rahbaniyah ibtada'uha makatabnaha. Padahal itu tidak kami perintahkan untuk mereka lakukan. Ya, maka dikatakan ibtada'uha, mereka hanya mengada-ngada. Ya, berbuat sesuatu itu maka katabnaha alaihim, ya. Padahal itu tidak kami wajibkan atau kami perintahkan kepada mereka. Illa btigha ridwanallah. Ya, tidak lain dan tidak bukan tujuannya hanya untuk apa? Mengharap atau menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi sayang fama ra'auha haqqa riayatiha. Ya, sayangnya mereka tidak mampu untuk memelihara atau untuk menjaga dengan sebaik-baik penjagaan atau pemeliharaan itu. Ya, justru ketika Allah sudah utus Nabi Allah Isa dan mendatangkan kitab suci dan Allah telah jadikan kepada mereka ada sifat ya, rasa kekuatan dan kasih sayang di antara mereka, justru mereka melakukan apa? Sesuatu hal ataupun perbuatan yang tidak kami perintahkan kepada mereka. Berarti apa? Dia melakukan suatu larangan dan meninggalkan suatu perintah yang Allah perintahkan kepada mereka itu. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya dalam surah An-Nahl, ya, Allah Subhanahu wa taala jelaskan wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankasa. Ya. Di dalam surah An-Nahl ayat 92 Allah Subhanahu wa taala katakan wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Ya, janganlah kalian ya tuh wahai orang-orang yang beriman kallati naqadat ghazlaha, seperti seorang perempuan, ya, seperti seorang wanita, ya, yang mana tuh seseorang wanita itu ya sudah menguraikan benang atau dia sudah apa? Melepaskan benang dari apa? Dari lilitan yang begitu sulit untuk dilepaskan. Ya, tuh. Setelah dia melepaskan benang itu dari lilitan yang begitu susah untuk dilepaskan tuh, ya, maksudnya apa? Afsadat. Ya, engkau merusak lagi. Ya, apa yang telah engkau lepaskan tadi mimba dikuatin, setelah apa engkau ya jadikan itu sebagai apa ya ikatan yang sangat sangat kuat tuh, kemudian kamu lepaskan lagi. Nah, ini jangan sampai ya. Apa maksudnya di sini ya tuh, maksudnya di sini adalah ya naqadat linaqsir jam'un naqsir, ya,
Jadi suatu perbuatan ya yang sudah kita lakukan ya dengan begitu sempurna, dengan begitu baik sesuai dengan tuntutan dan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita rusak ya dengan berbagai macam amal-amal apa itu maksiat yang kita lakukan, Pak. Ya, memang yang namanya kita itu kan membangun lebih mudah daripada apa ya? Memelihara. Ya, kita udah rajin nih kemarin. Ya, 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, ya. Kita rajin bangun malam, ya. Kita rajin baca Quran sampai berkali-kali hatam kita baca itu, ya. Selepas Ramadan, ya, datangnya bulan Syawal, ya. Tuh, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, nah itu akan apa ya? Menghilangkan pahala ibadah yang sudah kita lakukan saat kita berada di bulan suci Ramadan. Ya, kita lihat Pak, banyak orang-orang tuh ya yang menjadikan Lebaran atau Idul Fitri itu adalah ajang untuk apa? Ya, mereka berbuat bebas sebebas-bebasnya. Ya, tuh yang lagi tenar kan ada istilah tuh TikTokan ya. Ya, yang orang ngasih apa itu ampau dengan gaya-gaya joget tuh, ya, itu kan itu banyak dilakukan oleh siapa tuh? Orang Islam. Ya, tuh ada ustadz juga ikut-ikutan lagi. Ya, bagiin duit sama saudara-saudaranya itu sambil apa itu? Sambil joget-joget gitu jangan. Ya, perempuan apalagi naudzubillah min zalik. Nah, ini jangan sampai itu. Ini adalah satu ibarat tuh ketika kita sudah melakukan kebaikan tuh kita jaga pahala kebaikan itu jangan sampai itu apa? Hilang tuh, rusak apalagi hancur semua pahala-pahala itu. Naudzubillah min zalik ya. Nah, di sini dijelaskan ya kata-kata allati di sini kan adalah isim mausul yang digunakan untuk menunjukkan ya muannas. Ya, kalau allazi muzakkar, ya. Kalau allati adalah untuk muannas, berarti jangan seperti seorang perempuan. Ya, kalau allazi itu laki-laki. Nah, di sini jelaskan ya, yang dimaksud perempuan itu adalah hiya imra'atun humaqa min Makkah. Ya, ketika itu ada seorang perempuan yang blongon. Ya, humaqa itu jamak dari hamkun, ya, pendir, ya, yang berasal dari kota Mekah tuh. Ismuha Rabtah binti Sa'ad. Ya, yang namanya itu perempuan siapa ya? Rabtah binti Sa'ad tuh. Ya, tuh. Nah, ini orang ya, perempuan apa tuh? Saking pendirnya, ya, saking bodohnya, ya, itu ya kerjaan yang udah dia lakukan dengan baik, ya, tapi dia apain? Dia juga yang merusak pekerjaan. Makanya diibaratkan seperti perempuan yang sudah melepaskan benang dari lilitan yang begitu susah untuk dilepaskan. Setelah itu benang misah dari duri, kemudian diapain lagi? Dililitin lagi, ya hancur lagi, susah lagi udah. Tuh, maka dikatakan imro'atun humaqah, perempuan yang pendir. Ya, namanya siapa tadi? Namanya Rabthah binti Sa'ad bin Zaid tuh, ya. Wal makna, ya, maksudnya sini adalah anna hadhil mar'ata lam takfi 'anil amali wala ya hinin amalat kapat anil naqdi tuh, ya. Perempuan di sini maksudnya lam takfi 'anil amal. Ya, dia tidak akan pernah merasa cukup ya terhadap suatu pekerjaan yang dia lakukan. Ya, dia pikir nih
ketika dia sudah melepaskan lilitan benang dari lilitan yang begitu susah, udah rapi, ya, kemudian dilitin lagi, itu bakal jadi apa ya? Tambahnya pekerjaannya dia, ya, justru bakal apa ya? Nyusahin dia lagi. Jangan, ya. Seharusnya kalau udah lepas ya udah cari yang lain, tuh, ya. Kan kita udah belajar kemarin tuh, Pak. Ya, dalam beribadah saja kita tidak boleh apa? Ya, berlebihan dalam beribadah. Ya, artinya suatu pekerjaan atau ibadah yang kita lakukan, ya, yang terpenting itu adalah apanya? Istiqomahnya. Ya, istiqomah itu ya lebih baik daripada 1000 karomah, kan gitu ulama bilang. Ya, al istiqomatu khairun min alfi karomah. Ya, tuh. Kita ibadah sedikit tapi continue itu lebih baik. Ya, daripada kita ibadah banyak tapi apa ya? Jarang-jarang. Ya, nanti akan ada penjelasannya lebih gamblang lagi dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ya. Kemudian ayat yang berikutnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tuh, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa'bud rabbaka. Ya, dan sembahlah Tuhanmu dan beribadahlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh, kita disuruh beribadah terus-menerus. Ya, jangan pernah bosan. Kita doa aja, Pak. Jangan mentang-mentang ketika kita doa Allah enggak kabulkan kita berhenti. Jangan. Ya, terus kita berdoa. Ya, tuh. Kita rajin sholat tahajud, udah 10 tahun kita rajin tahajud. Ya, timbul dalam benak pikirannya dia bilang, ya Allah percuma aja kayaknya gue tahajud ini. Ya, udah 10 tahun nggak ada hasil apa-apaan. Tuh, jangan sampai. Ya, tuh, karena kita kan nggak tahu. Ya, dibalik apa itu? Allah menunda segala hajat yang kita inginkan. Mungkin di situ ada rahasia yang kita nggak tahu. Ya, dia ngomong dah, katanya kalau orang tahajud bakalan dikasih apa? Maqaman mahmudah. Ya, satu kedudukan yang sangat apa itu? Yang sangat terpuji. Tuh, ya, tuh. Kok udah 10 tahun gue gini-gini aja. Nah, dari situ, dari ucapannya aja udah ketahuan berarti selama ini dia itu beribadah punya niat yang salah. Ya, kita yang namanya melakukan suatu amal, Pak, suatu perbuatan yang baik, ya, udahlah kita lakuin aja. Ya, kita seperti contoh kita nyuruh anak kita belajar. Ya, kita suruh anak kita sekolah yang tinggi. Ya, belajar sama Habib Ano, Kiai Ano tuh. Kita bilang udah lu belajar sono yang benar biar lu jadi kiai nanti. Ya, yang perempuan dulu belajar sono sama Ustazah Ano katanya tuh. Biar lu jadi ustazah katanya. Orang kita bilangnya ustazah. Ya, ustazah yang besar. Enggak perlu kita bilang kayak gitu. Ya, udah suruh anak belajar nak yang benar, yang ikhlas, masalah nanti jadi apa itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, contohnya saja, Pak. Kita ingin berjalan menuju suatu tempat, contohnya ke Bandung. Ya, kita pengen kan kita ke Bandung itu sampai dengan selamat. Ya, kita pengen jalan-jalan menikmati udara yang segar. Ya. Ya. Laqaddarullah ketika kita lagi jalan, mohon maaf. Ya, terjadi ada suatu musibah. Apakah musibah yang menimpa kita inginkan saat itu? Kan enggak. Ya, kita pengennya apa tuh? Ya, refreshing. Ya, jalan-jalan ke sana tuh. Ya, ke Lembang contohnya, ke Sari Ater. Pengen menikmati air panas yang dari belerang. Ya, pegel-pegel biar hilang. Ya, mohon maaf terjadi kecelakaan justru bukan pegel yang hilang bahkan tambah pegel. Kan kayak gitu. Ya, kita nggak tahu. Ya, yang penting kita udah apa itu?
laksanakan, kita niatin dulu yang baik karena Allah. Masalah apa yang terjadi itu tergantung apa? Ketentuan ya dan keputusan dari yang punya apa? Yang punya kuasa. Siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita beribadah di sini dalam Al-Qur'an ini jangan pernah berhenti. Jangan pernah kita bosan untuk apa? Untuk kita beribadah kecuali setelah kita apa? Ya, meninggal dunia atau kita mati baru kita berhenti. Ya, zaman sekarang banyak Pak orang pada bosan. Ya, dia beribadah bosan, doa bosan, ya, sholat tahajud bosan, ya, puasa sunnah Senin Kamis bosan. Lantaran apa coba? Lantaran dia pikir nggak ada hasil apa-apa. Ya, Pak orang kerja ya, seorang pegawai belum tentu setelah dia bekerja sebulan dapat gaji. Ada yang bisa jamin nggak? Nggak ada. Ya, bisa aja nanti begitu datang akhir bulan tanggal 28 atau 29 perusahaannya kebakaran. Lalu siapa mau gaji coba? Bosnya ditipu orang contohnya. Siapa yang mau gaji? Ya, itu jelas-jelas kita sudah ngapain? Bekerja 1 bulan penuh. Ya, makanya kan kita sangat-sangat dilarang kita apa? Menjadikan ketergantungan hidup kita kepada siapa? Kepada manusia. Ya, orang ngojek Pak. Ya, orang ngojek tuh bawa motor mondar-mandir. Ya, tuh emang pasti bakal dapat penumpang. Belum tentu. Ya, itu semua Allah sudah apa ya? Sudah ngatur. Ya, kan ada istilah orang bilang itu nggak akan yang namanya rezeki itu ketukar, nggak ada. Ya, rezeki saya ketukar sama rezekinya Ustaz Iwan, nggak mungkin. Ya, Allah sudah tahu. Ya, masa sih rezekinya anak 7 sama anak 3? Ya, masa sih rezeki anak 7 sama anak 12? Kan nggak mungkin. Ya, di situ Allah sudah apa? Qasamna ma'isyatahum, kata Allah. Udah membagi-bagi tentang apa itu? Ma'isyatahum, ya, kebutuhan untuk kalian. Allah sudah apa? Sudah atur. Kita jangan pernah kita berputus asa, apalagi kita ada perasaan iri dengan orang lain yang secara kasat mata orang lain kok enak banget hidupnya ya, rezekinya pada ini banget, padahal sholat saya lihat dia kagak pernah, ngaji aja kagak, kok rezeki cakep banget. Ya, jangan kita melihat hal-hal yang sifatnya keduniaan, yang kita pandang dari apa itu? Nafsu kita. Ya, tuh. Jadi apa yang kita miliki, kita apain? Kita syukuri saja. Maka dengan demikian, ya, Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, satu, ya, keyakinan yang harus kita pegang. Ada satu ayat pendek seringkali saya baca. Apa kata Allah? Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Ya, dan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada siapa? Kepada seorang hambanya. Ya, ini Allah Pak nggak pernah bikin kita kecewa. Pernah nggak Allah bikin kita kecewa? Pernah nggak? Nggak pernah. Tapi kita yang menjadikan suatu musibah itu suatu kekecewaan. Ya, makanya kan Allah jelaskan dalam Al-Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah. Ya, satu musibah ya yang baik ya Allah berikan kepadamu, itu berarti musibah datangnya dari siapa? Dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya, dan musibah yang enggak enak kita rasakan itu sebabnya dari siapa? Dari diri kamu sendiri, dari kita Pak, bukan dari Allah.
Ya, orang rajin ibadah, rajin ini, rajin itu, hidupnya kok biasa-biasa aja. Ya, tuh. Nah, itu Allah bukan berarti zalim kepada hambanya. Allah pasti tahu tentang keadaan apa yang akan terjadi saat Allah memberikan rezeki kepada si fulan. Ya, jangan jauh-jauh lah Pak. Ini jamaah muda Islam nih. Kalau semuanya orang kaya, saya yakin nggak ada yang mau ngaji. Ya, kalau semuanya orang alim, nggak ada majelis taklim di sini. Ya kan? Allah udah tentuin itu. Ya, rezekinya seperti ini aja dulu, biar tuh orang rajin ngaji. Ya, ilmunya segini aja dulu, biar orang tuh merasa kurang dengan ilmu. Ya, kalau dikasih semua kaya, dikasih semua orang alim, nggak akan ada yang jualan. Kalau semua orang kaya, kalau semua orang alim, nggak akan ada yang mau ngaji, nggak akan ada orang yang mau belajar. Ya, nah artinya kesemuanya itu adalah sudah menjadi ketentuan dan keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yakini itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada siapa? Kepada kita selaku hamba-hambanya yang beriman. Jalani terus apa yang menjadi kebaikan itu, tinggalkan terus apa yang menjadi larangan Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan juga selamat kelak di akhirat nanti. Ya. Nah, ini beberapa penjelasan ya yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an tentang pentingnya kita apa? Ya, untuk menjaga amal-amal soleh yang kita lakukan. Jangan sampai kita tinggalkan amal-amal soleh dengan alasan-alasan yang sifatnya apa? Keduniaan. Ya, kecuali kalau kita Pak biasa bangun malam, ya kita biasa tahajud, tahu-tahu badan kita sakit, kita nggak tahajud, nggak apa-apa. Ya, di situ ada namanya uzur. Ya, tuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja pernah. Ya, tuh Rasul pernah dia, ya namanya manusia kan bablas. Tuh, ya dia nggak apa, nggak bangun. Ya, bukan nggak bangun, emang nggak sengaja. Ya, tapi di situ diganti dengan amal-amal yang bisa dia lakukan sejak dia itu ingat kalau dia biasa melakukan suatu perbuatan amal soleh, jangan sampai dia nggak melakukan. Makanya Rasul melakukan kapan? Saat Rasul ingat. Ya, ada sebagai contoh Pak. Ya, dalam rangka kita mengambil keutamaan dari rakaataini qoblal fajri. Ya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, atau sebelum kita sholat subuh. Ya, itu kan ya keutamaannya apa tuh? Khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tapi saat itu waktu kita udah limit. Ya, udah dikumandangkan iqamah di masjid. Udah jangan kita sholat qobliyah lagi. Ya, langsung kita ikut berjamaah. Ya, ada sebagian ulama memperbolehkan kita untuk qodok sunnah itu. Ya, qodok sunnah ya sebelum subuh, biar apa? Biar kita tetap mendapatkan apa itu? Pahala yang tadi dijanjikan oleh Nabi kita apa? Keutamaannya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya, banyak lagi ada orang yang biasa baca zikir. Ya, kalau malam dia baca zikir Pak. Ya, zikir sekian ratus, sekian ribu. Tahu-tahu sekali-kali dia lupa. Ya, ada satu hadis mengatakan jika kamu biasa baca zikir, tahu-tahu lupa atau ada urusan yang memang apa itu nggak menjadikan kita sempat untuk baca zikir yang biasa kita baca, tuh kata Nabi cukup rakaataini fid duha. Ya, kalian melaksanakan 2 rakaat waktu duha atau sholat duha itu udah bisa mengganti amal-amal ya zikir-zikir yang biasa kita baca rutin lantaran ada suatu hal, kita ganti dengan apa?
dengan 2 rakaat sholat duha. Ya. Nah, nanti insya Allah ya kita akan pelajari di beberapa hadis ya dalam bab ini yang menjelaskan seperti apa kita harus menjaga amal-amal itu. Insya Allah akan kita pelajari nanti ya pada pertemuan kita di hari Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat, panjang umur sehingga kita bisa menginvestasikan diri kita untuk bekal akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada mau ditanya.